Hello guys, welcome back again to your favorite story breakdown, where I'm gonna breaking down your favorite film, video game, and also series. Oke, balik lagi, gue bakal bahas film Indonesia. Kemarin Imperfect, sekarang kita film horor. Yang gue rasa film horor ini masih 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 rada seger lah, tapi mungkin nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa dilihat di bioskop lagi. Tapi kalau misalkan ke website streaming bajakan masih ada lah. Ya, public gula deh, public gula. Aduh, gimana ya gue ngomongin film itu ya. Jelek cok itu film. Bukan karena apa. Ini deh, gue kasih tahu lo hasil analisis gue mengenai film Public Gula. Hasilnya ya gitulah, mohon maaf. Oke. Oke, kita langsung aja ke analisis pertama dari Public Gula. Oke. Sebelum gue mulai, gue mau ucapin thank you dulu kepada Ngelantur, karena di saat gue nonton film itu di bioskop, gue sama sekali nggak nyadar, yaitu yang pertama adalah nggak ada yang namanya perkenalan karakter. Yap, bener, dia dia mendapatkan mengetahui itu, dan sedangkan gue nggak tahu sama sekali. Ini pengenalan karakter kagak ada, nggak ada sama sekali, nggak ada perkenalan karakter, tapi yang adanya malah sinematik. Yes, yang ada malah yang ada malah sinematik dari atas, pemandangan, gimana gimana perjalanan mereka dan lain sebagainya. Kenapa enggak? Kenapa harus begitu? Sedangkan kan pakai dialog aja bisa. Pakai dialog aja bisa. Nggak usah ini deh apa, nggak usah harus pakai aksi deh. Perkenalannya lewat dialog aja nih. Jadi gini, ada tuh namanya L-cut. Jadi pertama gini, misalkan oke nih. Pertama sinematik dari atas, truk-truknya lagi jalan. Balik dulu ke scene dalam truknya nih. Misalkan siapa nih yang ngomong, misalkan Enda sama Fadil nih ngomong, kamu nanti setelah setelah ini apa setelah setelah selesai dari kerja dari pabrik gula ini mau lanjut kemana. Nah, ini dari dialog itu nanti bisa dibentuk bagaimana karakter mereka. Yang Fadil, Enda, Wati, Hendra, Naning, si Frankie sama sama Dwi itu bisa dibentuk apa karakternya pakai pakai dialog aja. Nah, kalau misalkan dari dialog udah ada, nanti pas udah nyampe tempat itu tinggal diperkuat pakai aksi aja. Karena karakter yang baik itu harus diperkenalkan, karakter yang baik itu harus diketahui oleh penonton tanpa suara. Tapi dikarenakan ini ada apa scene sinematiknya ini, ya udah, maksudnya daripada ngisi waktu kosong, mendingan lu pakai dialog aja. Jadi begitu nih, misalkan sinematik apa nih? Misalkan sinematik dari atas truknya nih. Terus balik lagi ke scene ini ke dalam nih. Ke dalam truknya. Misalkan bilang, "Nanti kamu selesai dari sini mau kerja apa lagi?" Kalau kan kita di pabrik gula ini misalkan musiman kan, misalkan ya katakanlah musimannya misalkan 3 bulan. Kamu selesai dari sini, nanti kamu mau kemana lagi? Nah, nanti misalkan itu Enda sama Fadil atau dan sebagainya, atau mungkin mereka masing-masing dari mereka punya suara yang khas, yang jadi istilahnya tuh penonton tahu nih siapa yang pasti yang ngomong tanpa harus ngeliat mukanya. Ya udah, tinggal ini apa, satu scene mereka pada ngobrol, terus habis itu dari atas lagi nih, truk pada jalan, air mancur, apa air terjun dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi di sini malah malah nggak ada perkenalan karakter. Yang ada malah apa, yang ada malah bercanda satu sama lain lah, pada tidur di perjalanan lah ya, yang nggak ada. Seharusnya tuh di perkenalan di awal itu perkenalannya seharusnya ada. Jadi pas udah nyampe di pabriknya itu tinggal pengenalan, tinggal memperkuat karakternya aja lewat aksinya mereka nanti. Oke. Oke, setelah yang kedua ini kan ada si Mulyono alias Frankie ya kan. Mulyono sama Dwi. Nah, Mulyono ini karakter yang ngarep sama Naning. Ya kan, yang karakter Mulyono ini karakter yang paling ngarep sama Naning. Jadi istilahnya Mulyono ini udah langsung ketahuan lah karakter dia itu kayak gimana.
Mulyono itu dia tuh ngarep banget Naning. Nah Dwi ini kita juga udah tahu nih di awal tuh dari dialognya tuh Dwi tuh kita udah tahu kalau misalkan dia itu karakternya tuh komedi. Jadi kan ketahuan gitu kan ya misalkan, nah udah Naning kamu terima aja tawarannya Frankie, kapan lagi bisa bersandar sama Arca. Nah itu kan maksudnya kan komedinya kan dapet, udah gitu Musti Mulyono-nya kan istilahnya ya kita tahu lah apa penampakan fisiknya kayak gimana kan. Dari dialog aja si Dwi udah kita udah tahu, si Mulyono alias Frankie juga tahu kita, Dek Naning, eh, kamu nanti kalau misalkan tidur bersandar saja di bahuku nih, di bahuku dik, karena bahuku terbuat hanya untuk kamu. Nah itu kan maksudnya kita udah tahu kan Mulyono ini karakter yang ngarep banget sama Frankie, jadi penonton udah tahu. Tapi yang bagaimana yang lainnya nggak tahu karakternya kayak gimana. Kenapa? Nggak ada perkenalan, dari dialog pun nggak ada. Itu yang salah tuh. Oke, habis itu apa lagi tuh? Ya udah gue sebut, seharusnya ada dialognya, tapi ini malah bercanda ya kan, di itu apa di dalam truk itu fatal sih, nggak ada perkenalan karakter sama sekali. Oke, gue gue nggak tahu ya si Fadil itu pacarnya Enda bukan sih? Soalnya gue nggak begitu merhatiin, tapi gue agak lupa juga deh. Oke, Ngelantur juga bilang thank you banget Ngelantur, karena dia memberikan insight yang sangat bagus banget buat gue. Thank you Ngelantur, thank you Timothy Videalo. Oke. Hantu saat sholat ini tuh ini nggak ada gunanya. Ini benar-benar gak ada, benar-benar menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi tuh ini tuh nggak ada gunanya nih, waktu ada hantu apa jam scare hantu pas lagi mau sholat. Karena gini loh, sebisa mungkin ya seorang sutradara atau mungkin penulis, sebisa mungkin sutradara sama penulis mereka ini berembuk. Mereka ngomong, sutradara misalkan sutradara bilang, gue mau ada jump scare. Penulis bilang, oke, jump scare yang model kayak apaan bang? Ini mereka berdua nih harus tahu nih, ini jump scare ini gunanya buat apaan? Apakah jump scare buat menaikkan dramatik? Kan ada juga beberapa film horor yang pakai dramatik, tapi kebanyakan mereka tuh pakainya ketegangan, tension. Nah, ini hantu di saat sholat ini maksudnya apa? Ya mungkin ini apa? Mungkin sesuai sama ceritanya ya. Kan ceritanya itu tentang seorang wanita yang merasa bahwa dirinya itu diteror oleh the public karena dia berpikir dia itu melakukan kesalahan. Jadi katakanlah hantu saat sholat ini adalah sebuah awal dari gangguan. Katakanlah begitu ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih kurang begitu berguna. Tapi kalau misalkan ceritanya begitu, garis besarnya seorang wanita yang merasa dirinya diganggu oleh the public karena dia berpikir bahwa melakukan kesalahan, ya kan? Itu kan cerita besarnya begitu. Tapi kalau misalkan emang cerita besarnya begitu, ya udah, berarti hantu saat sholat sebagai tanda gangguan ini scene yang berfungsi. Gue objektif aja karena gue seorang penulis skenario, jadi gue bisa menyetujui hal ini. Jadi hantu saat sholat ini merupakan gangguan dan ini kita anggap ini berguna. Oke. Nah, ini waktu scene di ladang tebu ya, waktu si Fadil itu waktu lagi nebas tebunya pakai celurit. Kan di situ kita lihat ya, tiba-tiba tuh ada ular. Nah, maksudnya kenapa ularnya ini tuh nggak ada fungsinya gitu loh? Kan secara ular itu simbol setan. Kenapa ular ini nggak dipakein sebagai simbol sesuatu gitu loh? Apakah mungkin ular ini nanti bakal membawa kecelakaan
seorang pekerja yang lain gitu ya kan. Tapi ular ini cuma sebagai bakekok, udah tinggal tinggal nongol, si Fadil ketakutan, istighfar, selesai. Jadi ular ini gunanya buat apa? Ini menurut gue ular ini udah gitu, ularnya ini ular asli lagi, bukan ular CGI. Jadi menurut gue ya ini ular ini buat apa gitu. Jadi harus ada keterangan jelas gitu, jangan cuma cuma nongol cuma sebagai pajangan tapi nggak ada gunanya. Ya lu cuma buang-buang uang doang. Oke. Habis itu gue nggak tahu apakah ini cuma gue doang atau di mata lo juga. Tatanan kantor di tempat tempat Endah kerja itu aneh. Itu aneh. Gue nggak ngerti apa cuma gue doang yang lihat atau mungkin lu juga merasa bahwa itu tatanan kantornya aneh. Karena seharusnya tuh ya gimana ya, nggak biasa banget gitu loh. Apalagi itu kan kantor administrasi ya kan. Kan si Anda ini kan kerjanya ini kan di administrasi kan ya, istilahnya yang ngurusin dokumen-dokumen gitu kan ya. Tapi kok aneh gitu menurut gue, kenapa harus dibuat begitu. Tapi kalau misalkan emang mereka punya konsep atau mungkin permainan secara psikoanalisisnya itu apa, ingin menyampaikan sesuatu, ya gue rasa oke lah, fine fine aja. Tapi menurut gue sendiri ya, kalau misalkan ini tatanan kantor aneh terus gak ada jawaban, harus diperjelas lagi sih. Menurut gue ini aneh banget karena peletakan meja yang ada di tengah-tengah sendiri menurut gue nggak apa sih, nggak enak dilihat di mata. Oke. Sekarang kita ke salah satu karakter pendukung. Ada, bukan salah satu sih, dua ya. Satpam. Mungkin di mata lo ini ya bang, ini kan satpam ini kan cuma ya ini apa, sebagai penjaga aja kan. Oke. Tapi ya menurut gue, kenapa karakter satpamnya ini harus bentuknya komedi? Maksudnya kita kan udah ada, maksudnya ini kan Mulyono sama Dwi ini kan udah karakter komedi kan. Tapi kenapa satpam ini harus komedi? Kenapa nggak kita buat satpam ini karakter yang serius? Kita pakai karakter seriusnya ini apa? Orang yang udah tua, kakek-kakek misalkan. Satpamnya bapak-bapak aja deh, jangan terlalu tua deh, misalkan bapak-bapak umur 57. Dua orang deh, dua orang. Yang satu rada gemuk, yang satu agak kurus. Kita buat ini karakter satpamnya ini serius. Kalau karakter satpamnya serius, ini nanti kan ada scene mereka ya. Ini jadi yang di saat scene mereka itu ada, jadinya bagus. Nggak jadinya komedi. Ntar gue jelasin ya scene yang nanti si Mulyono sama Mulyono Dwi nanti ngobrol sama satpam itu, nanti gue jelasin. Oke, selanjutnya itu oke. Seharusnya iya. Gue dari awal nonton ini film, karakter Naning ini bagi gue klise banget nih. Dari pertama kali gue lah, kok di tahun 2003 emang udah ada ya apa cewek yang berpenampilan kayak gitu ya, apa yang berpenampilan rada seksi kayak gitu. Terus dibanding sama yang lain kok ngebanting banget gitu penampilan dia sama Endah, apalagi sama Wati ya kan, calonnya si Hendra ya kan. Kok menurut gue agak gimana gitu ya. Jadi gue pas pertama kali ngeliat kayak, wah ini cewek nih, karakter Naning nih klise, nanti jangan-jangan tuh nanti ada scene begituan tuh. Dan ternyata bener aja dong. Jadi ini karakter klise banget. Jadi menurut gue jangan inilah jangan dibuat terlalu klise banget lah, terutama ini apa, secara penampilannya kayak gitu ya kan. Udah gitu pemerannya juga model, jadi mendukung banget gitu loh. Kalau misalkan itu klise banget bakal ada kayak gitu, dan sebisa mungkin lu tutupin lah kalau misalkan emang mau ada scene kayak gitu, apalagi karakternya begitu. Oke lah, misalkan lu pengen karakter yang kelihatannya cantik, tapi secara berpakaian kita bikin sopan lah. Jadi biar nggak ada penonton yang dari awal tuh bikin berpikir lihat kalau misalkan bakal ada scene begituan. Oke.
gue sebenarnya sih gue sih sebenarnya ngerti ya, tujuan tujuan dari adanya scene ini. Gue sih sebenarnya sebenarnya ngerti nih dari maksudnya adanya scene sholat diganggu. Dan ini kalau misalkan lu bertanya sama gue, bang itu perlu nggak sih bang? Karena garis besarnya adalah se tapi ini kan bukan cuma si Endah doang kan yang digangguin, tapi Fadil juga. Ya udah, jadi cerita gini deh. Seorang seorang wanita dan pria yang diteror oleh demi publik, yang sehingga membuat Endah berpikir apakah dia membuat kesalahan gitu. Jadi begitu kan. Pas sholat diganggu itu gue lupa itu yang di bagian, kalau nggak salah itu di bagian Endah deh, gue rada lupa. Jadi pas di situ, karena ceritanya begitu kan, yang diganggu Endah karena merasa diteror ya kan, itu adalah bagian ceritanya. Jadi menurut gue, scene sholat diganggu itu penting. Tapi yang banyak orang nggak begitu perhatikan ya, gue rasa apa yang orang buat dalam film itu terkadang tuh berefek pada dampak sosial. Waktu yang ada ini pak, waktu karena seriesnya sayap patah apa kok nggak salah ya, apa yang si Reza Radian sama Anya Geraldine bukan sih, gue lupa itu. Kan nggak berapa lama setelah itu seriesnya selesai, muncul muncul tuh apa, video-video orang yang udah nikah pada curiga suaminya itu selingkuh apa kagak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tuh apa yang lu buat dalam film, walaupun ini tuh sebenarnya cuma fiksi, tapi itu bisa memberikan dampak pada sosial secara nggak langsung. Bahkan juga ya, dari salah satu buku yang gue baca, seorang penulis skenario, yaitu gue itu seorang penulis skenario. Yang nulis bukunya ini juga seorang penulis skenario. Dia bilang penulis skenario adalah orang nomor satu yang menyumbang kehancuran pada negara. Karena apa? Melalui film itu kan sebagai hiburan. Tapi hiburan kalau misalkan orang-orang itu suka banget, misalkan gak ada karakter mana suka nih, bisa aja tuh sifat-sifatnya ditiru. Kalau masih mending kalau misalkan sifatnya baik. Kalau misalkan sifatnya jelek, itu yang bahaya. Jadi kalau menurut gue, secara pandangan film saat scene diganggu ini penting. Tapi kalau misalkan secara pandangan gue untuk memikirkan dampak pada sosial, saat diganggu ini dibuang aja nih, dibuang, nggak perlu. Oke. Oke, ketiban tebu. Gue lupa membahas siapa itu namanya yang pas ketiban tebu. Di sini gue cuma nyampein hal kecil aja sih. Endah itu kan Endah itu kan orang yang pertama ngelihat Mbak itu ini kan apa, ketiban pada tebunya gitu kan. Tapi kenapa dari jauh, kenapa Endahnya itu cuma ngeliatin doang, malah pekerja yang lain yang dari jauh pada ngedeketin, sedangkan kenapa dia enggak? Maksudnya kan kalau misalkan dia itu temen lo, walaupun bukan temen deket banget, seenggaknya lo ada histeris gitu, kayak langsung lari gitu kan. Itu kan ini apa, shotnya kan diambilnya jauh nih, misalkan di sini ditabraknya, Endahnya ngeliatinnya di sini, yang yang datang dari sinilah, yang dari sinilah, yang nggak tahu kemana datang di sinilah. Sedangkan Enda yang di sini ngapain? Cuma ngeliatin doang. Boro-boro kelihatan histeris, cuma diri doang. Seharusnya nih minimal histeris kayak teriak, habis itu langsung lari gitu. Nah udah begitu lari, pekerja yang lain heboh baru pada datang. Tapi kenapa Endanya enggak gitu loh? Why? Cuma itu doang sih. Oke. Oh ya, scene ketiban tebu ini penting karena scene ini fungsinya sebagai peringatan nih. Apakah ini sebuah kecelakaan biasa atau mungkin ini adalah ulah ulah dari salah satu demit. Oke. Nah sekarang nih, hantu. Nah kan kita lihat kan beberapa kali itu kan ada ini kan, ada scene di teror sama hantu kan. Tapi kenapa nggak ada perkenalan? Maksudnya kan di awal ini kan emang hantu ini kan siapa sih ya kan? Awalnya hantu ini nggak ada ini nih, nggak ada asal usulnya nih ya kan? Nggak ada asal usulnya, tiba-tiba nongol aja. Taunya gue awalnya juga mikir awalnya ya mungkin kayak ini apa, kayak cuma cuma hantu biasa. Nah
Tapi seharusnya ada penjelasannya di mana? Penjelasannya di sini nih. Dialog sama Hansip. Nah, dialog sama Hansip nih. Ini ya, gue bahas lagi ya, yang ini ya, yang satpam atau Hansip ya. Nih, ini kan di sini kan dialog sama Hansip ini kan ada si Dwi sama Mulyono kan di sini kan. Tapi dikarenakan satpamnya di sini karakternya komedi, jadi pas ngomong ya kelihatannya nggak nanggepinnya serius. Satpamnya komedi. Ini yang dialog Dwi sama Mulyono komedi. Jadi sedangkan ini filmnya settingnya apa? Horor. Apa yang mau disampaikan? Misalkan gini deh. Kalau menurut gue tuh gimana ya? Kalau menurut gue ya, Dwi sama Mulyono ini oke deh, misalkan gini. Gue sebenarnya agak bingung juga ya sama karakter ini komedi ini kan. Dua-duanya ini sama-sama penakut, atau enggak kita biarkan lah Dwi sama Mulyono ini tetap komedi, tapi dialog sama Hansip. Nah, karakter Hansip ini karakter yang serius. Gue bilang yang gue bilang serius kayak gimana? Kakek-kakek atau enggak bapak-bapak deh. Misalkan dibilang kalau dia dialog Hansipnya komedi, jadi ngomongnya pun beda ya. Dulu mas, di sini tuh zaman Belanda semuanya ada. Lapangan tenis ada, lapangan golf ada, rumah sakit jiwa ada. Coba kalau misalkan karakternya kakek-kakek, ngomongnya pasti beda. Dulu mas, di sini zaman Belanda semuanya ada mas. Di sini mulai dari lapangan golf, lapangan bola, basket sampai rumah sakit jiwa. Di sini semuanya ada mas di zaman Belanda. Nah kan jadi kelihatan kan bedanya. Terus dibilang gini, udah buruan nanti ada jam merah, nanti kalian segera masuk ke loji, nanti kalian bakal ketemu sama hantu yang ini apa, yang kalau nggak kalian bilang permisi, dia bakal ini apa, bakal muncul terus kan. Karena komedi jadi kita mikirnya kayak ya ilah ini mungkin kayak jokes kali ya. Tapi kok misalkan karakternya kakek-kakek atau bapak ngomongnya kayak gini, mas bentar lagi jam merah, nanti langsung balik ya ke loji ya, soalnya mas ada hantu yang kalau misalkan kita nggak ngomong permisi mas, dia itu nggak bakal pergi mas. Mas lari ke belakang itu dia muncul lagi mas, lari ke depan dia itu muncul lagi mas. Kita tuh harus ngomong permisi mas, baru hantu itu lewat. Karena diomonginnya serius, Dwi sama Mulyono otomatis jadi ikutan serius. Ini karena karakternya komedi, jadi dia nanggepinnya komedi. Dwi-nya ketakutan dulu langsung bilang permisi. Seharusnya nih ya komedi, karakternya Hansip itu komedi apa serius. Nah udah gitu juga nih ya, dialog ini seharusnya nih jangan cuma ngejelasin 1 demit. Jadi dialog sama Hansip ini itu kan cuma bentar ya bu, berapa menit ya. Oke, katakanlah dialog Hansip ini cuma 2 menit ya, 2 atau 3 menit. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, ini diperpanjang lagi, mungkin aja bisa sampai 15 sampai 20 menit. Bang, panjang banget buat apaan? Buat ngejelasin semua hantu yang ada, semua demit yang ada. Misalkan dijelasin, dulu mas di sini saya waktu kerja awal saya tuh tahu mas ketemu sama hantu noni Belanda. Hantu noni Belandanya itu, lu kan tahu kan yang waktu pas pertama kali itu kan si Fadil bilang dia pas malam pertama tidur, dia itu kan diganggu sama ini kan, sama hantu noni Belanda yang palanya putus ya kan. Nah itu tuh dijelasin, ini di dialog Hansip nih, semua hantu yang udah dilihat penonton ini harus dijelasin di bagian sini. Karena di sini scene yang paling memungkinkan kalau mereka itu bisa ngomongin dari mana semua hantu itu berada. Apakah yang noni Belanda, apakah yang misalkan yang ini apa, yang makhluk gede hitam. Ini semuanya tuh harus dijelasin di sini seharusnya. Jadi ini scene-nya diperpanjang. Lah tuh scene yang lainnya gimana bang? Buang. Itu berfungsi nggak? Kalau misalkan scene-nya itu nggak berfungsi, buang aja. Iya begitu cuy. Kalau misalkan di perfilman, di industri profesional, industri ngebuat film panjang kayak gitu, kalau misalkan ini scene nggak berguna, apalagi kalau misalkan editornya udah mahir, udah jam terbangnya tinggi, editor lihat ini scene nggak berguna,
Nggak peduli apakah satu satu scene itu biayanya 7 miliar, kalau nggak berfungsi buang, udah. Mau sutradaranya ngamuk, tapi kalau mau editor bilang ini nggak guna bang, buang, nggak ada kata lain. Jadi ini dialog hansip harusnya dipanjangin. Yang tadinya 5 menit buat sampai 15 sampai 20 menit. Buat semua yang ada. Kalau misalkan nih, kan di situ kan sempat ada tuh ceritanya ini bang, katanya Frankie sama Mulyono kalau misalkan pabrik ini dulu sempat kebakaran 7 tahun lalu. Kalau mau biar ini apa biar lebih bener lagi ya. Ini cuma pendapat gue pribadi. Ini ditegasin lagi sama para hansip ini, sama para hansip ini. Pokoknya di sini yang apa yang udah penonton lihat, hantu-hantu dan sebagainya, seharusnya dijelasin semuanya di sini. Mungkin juga nih Maharatu dan lain sebagainya, kok bisa dijelasin di sini. Jadi apa yang udah dilihat sama mungkin apa yang bakal ada di masa yang akan datang pada menit film, dijelasin semuanya di sini. Jadi pas udah scene-nya itu datang nih, yang adegannya Maharatu datang, jadi penonton tuh udah tahu siapa si Maharatu. Jadi nggak langsung tiba-tiba mereka membuat perjanjian kepada Maharatu. Ya udah, Maharatu itu sokapnya siapa? Nggak tahu kan penontonnya kan. Ya udah sih, seharusnya ini sih dialog hansip ini penting banget, tapi malah milihnya bentar. Seharusnya ini dipanjangin, dan scene yang lainnya yang nggak penting tuh dibuang aja. Tapi balik lagi, niat gak? Kalau misalkan niat, lo harus siapin keluar uang yang banyak demi hasil yang bagus. Tapi kalau misalkan lo nggak niat, ya udah, lo buat film mengandalkan unsur seks saja, dan yang penting film lo laku, selesai. Itu pasti laku, gak usah cerita yang bagus. Oke, habis itu apa lagi? Oke. Oke, jadi gue sempat nulis juga analisis gue karakter Dwi sama Mulyono. Kita bahas dua karakter ini lagi. Di HP gue nulis. Kalau misalkan karakter Dwi sama Mulyono itu bisa diganti sama orang yang dua orang deh ya. Dua orang yang sama-sama penakut, sama-sama orang yang benar-benar penakut, atau diganti sama orang yang yang skeptis gitu ya. Istilahnya skeptis tapi dia penakut juga nih. Oke, misalkan kita buat gini nih. Dwi ini kan orangnya kan penakut banget ya. Dwi ini kan penakut banget ya. Dwi ini kan karakternya penakut banget ya. Oke lah, udah komedi, penakut juga. Tapi seharusnya nih kalau bisa nih Mulyono ini, dia ini orangnya skeptis juga nih. Orangnya tuh pengen banget tahuan. Orangnya pengen tahuan juga, tapi skeptisnya gimana? Dilapisin sama penakut. Jadi istilahnya orang ngajakin doang, tapi dianya juga penakut. Ditambah lagi ini si karakter Dwi ini bener-bener penakut banget. Nah, ini menurut gue bisa jadi lebih baik nih karakter ini. Istilahnya mungkin bisa ngebuat sebuah adegan komedi, tapi lebih baiknya ini bukan komedi yang diniatin, komedi secara aksi. Mereka itu nggak ketawa, tapi biar penonton aja yang ketawa, jangan lama-lama. Tapi itu sih kalau menurut gue buat karakter Dwi sama Mulyono. Oke, kita lanjut. Yes, scene ritual. Kalau scene ritual pasti lo udah tahu ya. Di sini gue suka scene ritual. Scene ritualnya ini semakin berjalannya durasi, semakin tinggi prosesi ritualnya. Awalnya yang cuma belah kelapa, terus tirakat, ngasih sapi, terus sampai akhirnya yang malam-malam itu bagus sih. Nah, iya nih. Sinoni Belanda yang yang ngehantuin Fadil pas lagi tidur. Ini bener-bener siapa ini? Ini hantu siapa? Nggak ada nggak ada asal usulnya, dan balik lagi seharusnya dijelasin di dialog hansip.
kocak emang. Oke, balik lagi. Maharatu siapa lagi? Maharatu siapa? Gak dijelasin, tiba-tiba nongol. Harus dijelasin di scene Hansip. Nggak, maksudnya gimana gitu. Oke, menurut gue banyak scene nggak perlu. Banyak scene nggak perlu. Kalau menurut gue apa yang nggak perlu, mungkin lebih ke jump scare aja. Ke jump scare-nya nggak guna. Kalau misalkan emang pengen ini apa, pengen melambangkan kalau emang diteror sama demit, udah cuma jump scare-nya lumayan rada banyak, udah gitu cuma sebentar doang lagi kan. Kalau mau ya, maksudnya biar ada teror, mendingan gini nih. Misalkan dari semua durasi film, katakanlah misalkan ada 4 jump scare nih. Misalkan ada 4 jump scare, potong jadi 2. Jump scare yang pertama benar-benar cuma sekali doang. Jump scare kedua ini misalkan kita dibuat oke, sebentar juga. Tapi ini berlarut-larut. Maksudnya mau ngekor, misalkan nih, setelah sholat itu jump scare-nya ini apa, pas udah rapin mukanya misalkan, abis itu hilang kan. Terus misalkan Endah langsung pengen tidur, dia selimutan, udah gitu lampu mati tiba-tiba, terus akhirnya dia nyelumutin seluruh badan. Di dalam situ dia dicekik sama hantunya. Itu dibuat agak lama, itu dibuat tensinya agak sedikit tinggi, sampai akhirnya ada teman-temannya masuk dan akhirnya Endah kenapa? Itu udah melambangkan kalau misalkan itu Endah diteror. Udah begitu aja, penonton tahu awalnya biasa aja, kedua sampai parah banget, artinya ada yang salah. Udah begitu aja, gak usah berlarut-larut, udah gitu gak jelas juga. Oke, habis itu oke. Gue akan sedikit gue akan coba menjelaskan, memperdalam karakter dari Hansip ya. Oke, Hansip. Seorang Hansip pasti seharusnya mengetahui tempat itu ya kan. Ini kan pabrik gula. Nah, seharusnya itu Hansip itu jangan yang muda, seharusnya tua. Oke. Ini gue memperbaikinya. Hansip seharusnya tua. Bapak-bapak umur 50-an aja lah, jangan 60. Harusnya tua. Jadi ada bijaksana, ada keseriusannya juga. Udah gitu harus berkarakter dianya. Makanya gue bilang dia tuh harus tua. Mengetahui isi dari pabrik. Mengetahui semuanya. Mengetahui semua isi dari pabrik itu. Harusnya begitu. Kalau misalkan tua kayak gitu, kalau misalkan karakternya muda begitu, gue nggak yakin kalau misalkan itu Hansip tuh ini apa, mengetahui tempat pabrik itu. Nah, udah gitu termasuk sama pabrik terlarang, sama termasuk juga perhiasannya dari Maharatu. Nah, kalau misalkan udah penjaga kayak gitu, misalkan gue kasih tahu penjaga tempat angker, berarti itu bapak-bapak udah tahu dong. Misalkan kita tanyain, Pak, di tempat sini kan orang-orang bilang angker, di sini pernah ada apa aja, Mas? Ada apa aja, Pak? Oh, bapak itu pasti bilang, oh, di sini tuh saya udah ngejaga di sini tuh udah 15 tahun, Mas. Di sini tuh yang paling serem tuh saya pernah lihat ini, Mas, apa, ada orang badannya kayak genderuwo hitam kayak gitu. Tapi sebenarnya itu cuma kakinya doang, Mas. Pernah itu saya lihat itu tangannya itu melayang itu, Mas, bercecer-cecer darah kayak gitu. Selain serem, berkarakter, penonton juga yakin karena tua dan karakternya ada, jadi berwibawa. Istilahnya penonton tahu, oh, kalau misalkan ini pasti ini emang penjaga nih, dia mengetahui isi dari pabriknya, bahkan sampai penunggunya juga. Oke. Terus abis itu
Ya gue udah nyinggung lagi yang seharusnya ini apa, dialog Hansip ini sama Dwi sama Mulyono ini seharusnya diperpanjang lagi. Nah, lokasi. Sekarang kita ngomong lokasi nih. Ini lokasinya ini kan bagus ya, pabrik ya kan. Di saat lo mendengar kata pabrik, mungkin awalnya biasa. Tapi gimana kalau misalkan bilang pabrik tua, angker, keren kan, keren banget kan kalau misalkan bakal dibuat lokasi syuting kan. Nah itu seharusnya tuh lokasi ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini mereka ini nggak memanfaatkan lokasi sebaik mungkin. Yang scene di dalam publik cuma berapa sih? Itu pun scene yang biasa-biasa aja. Ini kan film horor ya. Masa orang Indonesia sendiri nggak ngerti sih spot horor yang dimana yang bagus? Masa ya nggak ngerti sih? Kalau misalkan nih ya, misalkan rumah Pondok Indah nih. Ini 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 dulu nih ada rumah Pondok Indah di sini paling mahal nih. Di sini tuh dulu misalkan harganya 75 miliar, nggak ada yang sanggup beli. Sampai ada satu orang yang di sini tuh beli, tapi malah mati dibantai. Misalkan sampai kedengeran tuh produser film, oh ya udah kita bikin film aja di situ, bikin film di situ misalkan ya. Lokasinya tuh di mana? Lokasinya tuh misalkan di kolam berenang. Ya udah, lokasi kolam berenang itu akan menjadi lokasi sakral. Nah, tapi ini kenapa lokasi pabrik gulanya ini tuh nggak dimanfaatkan sebaik mungkin? Kan pasti kan banyak spot-spot yang serem, yang gelap kayak gitu kan, apa yang alat-alat yang mesin karat kayak gitu kan. Jadi makin serem banget gitu. Jadi kenapa lokasi yang bagus, serem, creepy kayak gitu tuh nggak dimanfaatkan dengan baik? Pasti kalau misalkan mereka memanfaatkan semua tempat dilihat, mereka bisa bisa ngebuat cerita tuh jauh lebih bagus, lebih serem, gue yakin. Oke, habis itu kita apa lagi? Nah, kita udah hampir menuju akhirnya. Kan gue sebut ular itu gunanya buat apa? Ya kan? Ular itu gunanya buat apa? Di sini ya kan. Awalnya gue pikir ini ular gunanya buat apa sih ya kan? Nggak ada. Tapi sebenarnya ada. Di situ pas gue nonton gue bilang, "Ih, ada nih." Kan nanti kan Enda lagi apa? Nanti sama Hendra itu kan bakal dijadiin tumbal manten tebu kan, yang akhirnya mereka harus dikubur kan. Nah, gimana kalau misalkan pas lagi manten tebu nih, pas lagi manten tebu, Endah lagi kan, Naning sama Hendra tuh mereka mutusin kabur ke ladang tebu. Mereka kabur ke ladang tebu, ketemu sama ular ini. Hendra sama Naning dipatok. Akhirnya ditemuin lah sama si ibunya sama bapaknya itu. Ya udah, akhirnya ular ini berfungsi. Jadi istilahnya ada penggagal harapan penonton yang tadinya pasti bakal selamat nih, nggak jadi korban manten tebu, tapi ada ular dipatok. Akhirnya dijadiinlah korban manten tebu. Kalau misalkan kayak gitu, ularnya jadi lebih berguna, lebih bagus. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, gue dengar dari ini apa, dari Nancy Judge. Gue nonton videonya, katanya kan manten tebunya itu kan yang kalau misalkan kita dengar dari ceritanya dia, manten tebunya itu kan ini apa, dua dua batang tebu yang seakan-akan diibaratkan oleh pengantin pria dan pengantin wanita kan. Karena sebelumnya itu adalah benar-benar sepasang manusia yang dikorbankan. Kita ngomong sekarang konteksnya horor ya. Kenapa yang cerita nyatanya itu nggak dipakai? Kenapa nggak dibuat kalau misalkan Naning sama si Hendra ini harus digiling beneran? Bang, terlalu sadis. Ya oke, misalkan nggak terlalu sadis, ya udah kita nggak usah benar-benar nunjukin kalau mereka itu masuk ke dalam mesin giling. Kita tunjukin secara apa?
tunjukin secara siluet, secara bayangan. Nih mereka di sini, akhirnya masuk nih ke mesin giling. Ya udah di sini nih bayangannya nih, di sini bayangannya udah gitu apa suara-suara ini apa suara-suara kayak misalkan darahnya itu dikencengin. Jadinya apa, misalkan seremnya nggak terlalu tapi ada gore, ada gore-nya. Jadi pas penonton pulang dari bioskop, mereka ada kesan yang dibawa pulang. Akhirnya mereka ngomong apa, wih ini filmnya tuh gore ya. Jadi seharusnya begitu, seharusnya ya penonton itu keluar dari bioskop tuh membawa seenggaknya satu kesan dari film. Kalau misalkan mereka keluar keluar dari bioskop gak meninggalkan kesan apapun, itu sebenarnya udah gagal itu. Oh oke, oke. Sekarang korban kebakaran. Itu korban kebakaran itu kan hitam doang ya. Korban kebakaran itu kan cuma hitam doang sama berasap ya kan. Kenapa korban kebakaran itu nggak ada teksturnya? Maksudnya tekstur gini loh, kenapa ya dia tuh kulitnya cuma hitam doang, tapi kenapa nggak dibuat misalkan nih di sini tulangnya kelihatan, di sini tulangnya kelihatan, misalkan di sini dagingnya kelihatan nih, segini dagingnya kelihatan masih merah, terus di sini tuh darahnya ngocor-ngocor kayak gitu. Yang bagian kepala misalkan di sini nih, misalkan di sini kepalanya hilang setengah, otaknya kelihatan berdarah, ngocor dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma karakter yang di dalam film yang ketakutan, tapi penonton juga juga ketakutan. Kok misalkan itu ada begitu ya, kok misalkan korban kebakarannya ada detail tekstur kayak gitu ya. Jadi yang dibawa, kesan yang dibawa pulang tuh bukan cuma gore doang, tapi ada dua. Seremnya di mana? Korban kebakarannya bentukannya begitu serem banget. Udah gitu sama manten tebunya gore, manusia digiling ke dalam mesin penggilingan. Begitu, itu jadinya gore. Jadi pas pulang ada kesan yang dibawa. Oke, habis itu oh, oke, oke, oke. Ini adalah kemungkinan scene yang diingat sama penonton, scene seks. Jadi gini nih, apakah apakah scene itu penting? Kalau menurut gue ya, ini kan ini menurut gue, tapi apa yang ada di dalam film kan, menurut gue scene seks ini bagus. Scene seks ini bagus dikarenakan untuk apa? Di dalam jadi gue pernah nanya ChatGPT, apakah mungkin ada orang yang berhubungan badan di tempat yang serem? Apalagi ada cerita-cerita begitu. ChatGPT bilang, mungkin aja. Kalau misalkan dia tuh ada fetish di mana ada tempat takut, dia itu malah malah terangsang, mungkin aja. Tapi kalau dalam dunia nyata enggak. Tapi karena di dalam film ini mereka terjadi, itu untuk apa? Itu untuk men-trigger. Itu tuh buat memicu semua gangguan yang dialami oleh Endah, Fadil, sampai akhirnya mereka tuh harus kena manten tebu. Jadi scene seks ini bagus, penting. Oke, habis itu oh iya nih, uh, yang orang Belanda naik ontel kan mukanya kan ancur ke dalam dong ya. Balik lagi, ini bocah siapa? Ini bocah siapa? Jelasinnya di mana bang? Harus dijelasin di sini. Dialog Hansip sama Dwi sama Mulyono. Ini ontel siapa? Tiba-tiba nongol. Kalau menurut gue pas gue liatnya sih biasa aja, tapi karena itu untuk film kan, jadi si Frankie sama Mulyono nya harus takut. Dan tapi balik lagi, ini bocah siapa? Tiba-tiba nongol, muka lo hancur lagi, nggak ada penjelasan sama sekali. Oke, kita buat tembok dulu. Habis itu apa lagi? Hantu ngompol.
Scene hantu ngompol menurut gue ini hapus, buang scene ini buang aja, hapus aja, nggak perlu lagi juga. Kenapa harus ada hantu ya, kok ngompol anjay, hantu masa ya hantu kencing, maksudnya buat apa ini tuh? Maksudnya apa? Maksudnya tuh ini kan hantu kayak gini kan maksudnya tuh biar ada ketegangan pada penonton kan, tapi hantunya malah kencing, ketawa anjay. Gua waktu di scene itu pas di bioskop itu penonton pada ketawa, nggak ada yang serem, nggak ada yang ketakutan sama sekali. Nah, kalau misalkan maksain emang itu ada, seharusnya ya, kalau menurut gue enaknya ya, hantunya itu jangan dibuat ini apa, gimana ya bahasanya ya, oke deh, kalau misalkan emang pengen ada, harus ada ketegangan yang benar-benar bikin tegang, bukan cuma ini apa, bukan cuma maksudnya penghalang doang, tapi harus ada ini apa, harus ada ketegangannya. Jadi misalkan gini deh, ini hantu nongol pas sudah kencing kan, itu hantu kan balik ke belakang terus ngejar ini kan si Dwi sama Mulyono kan. Kalau menurut gue salah satu mereka tuh ketangkep, misalkan siapa, misalkan Dwinya ketangkep ya, itu pas ketangkap itu misalkan hantunya tuh gimana, apa teriak gitu kan, sampai apa, muka pas mulutnya kebuka tuh, di dalam mulutnya ada apa. Nah itu ketegangannya ada. Jadi yang seharusnya di situ Mulyono-nya apa, Franky-nya dia rada ketakutan sampai akhirnya dia tuh nolongin si Dwi, tapi masih rada takut-takutan juga. Akhirnya di situ jadi di situ akhirnya ketegangannya tuh benar-benar ada, benar-benar skot jantungnya tuh ada ke penonton. Iya, gue udah bilang kan kalau misalkan hantu kencing itu nggak ada komedinya sama sekali, maksudnya nggak jelas anjay. Nah, motivasi dari Naning sama Hendra selingkuh apa? Motivasinya apa? Nggak ada. Pokoknya tiba-tiba pas dijelasin, kami saat malam pertama datang ke publik ini kami itu begituan. Motivasinya apa? Nggak ada. Pokoknya tiba-tiba pengen ketemu ke publik terlarang, abis itu langsung berhubungan badan. Motivasinya apa? Nggak ada, nggak jelas. Jadi maksudnya ya pokoknya scene ini tiba-tiba ada, scene seks tiba-tiba ada. Motivasinya apa? Nggak ada, nggak tahu. Pokoknya scene ini harus ada. Ya ini bego juga, nggak boleh nih scene kayak gini, scene ini tiba-tiba ada tapi nggak ada penjelasannya nih, ini nggak boleh. Ini harus ada kejelasan. Tapi kalau misalkan emang dipaksain kayak gini, wah bodoh sih. Oke, habis itu ending. Kan pas ending itu kan kita lihat itu ya, ada hantu satu yang ngikut ini kan, yang ngikut ke apa, yang ngikutin Endah, istilahnya kayak masih ketempelan lah ya. Maksudnya apa? Ini harus ada kejelasannya. Kalau misalkan emang kenapa sih bang harus ada kejelasannya? Kita gini nih. Coba deh lu nonton film Insidious 1 sampai ke 5. Coba deh lu nonton itu semua. Pasti di ending itu ada aja kan pesannya. Misalkan kita ngomong yang gini nih, Insidious 3. Pas ending, pas Alice mau tidur, tiba-tiba ada setan warna merah. Itu maksudnya apaan? Tapi kan secara timeline-nya film Insidious ya, Insidious 3 itu adalah sebelum Alice ketemu sama Dalton. Nah, seharusnya tuh dari nonton Insidious 3 ke Insidious pertama. Karena disitulah Dalton ditangkap sama hantu muka merah. Oh, jadi maksudnya gitu. Jadi dari Insidious 3 hantu muka merah, jawabannya tuh di Insidious 1. Jadi tuh begitulah ending tuh. Ini maksudnya ending adalah planting information buat ke serial yang selanjutnya. Jadi maksudnya itu ada jelas. Nah, seharusnya tuh begitu. Tapi ini ending cuma begitu aja. Jadi ini film istilahnya tuh cuma bergulir ngejual seks doang, serem kagak, nggak ada kesan yang dibawa, endingnya nggak bingungin. Jadi yang dijual apa? Cuma seks doang.
cuma seks doang. Ngelantur bilang, coba deh sebutin satu hal yang lu ingat setelah lu nonton Pabrik Gula, kalau bukan cuma seksnya doang. Kalau gue secara pribadi jujur, gue nggak ingat apa-apa, nggak ingat apa-apaan satu adegan pun dalam film itu, enggak. Karena ya semuanya banyak pertanyaan, cuma film ini cuma cuma berjalan tanpa konteks. Udah gitu tiba-tiba ada adegan seksnya juga nggak ada meaning, endingnya juga begitu. Ya udah, jadi akhirnya itu film berjalan tapi penonton banyak pertanyaan. Ya udah begitu aja deh, selesai. Ya udah, ini deh apa ini hasil analisis yang gue dapetin dari film Pabrik Gula. Setelah ini gue masih bakal ngebahas film Indonesia lagi, masih ada 3. Jadi thank you banget kalau misalkan lo nonton analisis ini dari menit awal sampai menit akhir. Thank you juga kalau misalkan lo udah nonton yang imperfect, atau mungkin lo udah nonton video gue yang lain yang bahasa Inggris, yang gue ngebahas The Last of Us, apa iRobot, Bloodhound yang lainnya. Thank you banget. Boleh lah like, comment, share, sama subscribe di channel gue. Share juga video ini ke teman-teman lo yang suka Pabrik Gula, karena di sini tuh gue ngejelasin banget semua yang ada di film, karena gue sebelum buat analisis ini gue nonton dan gue catat gitu apa yang gue lihat. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. gue kita ketemu lagi di kita ketemu lagi di film yang selanjutnya, itu masih film Indonesia. Jadi bye bye.